Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apoteker Nurindini Syarfuddin dalam tugas Latsar CPNS 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sintesa agenda 3 dan personal branding. Dalam materi agenda ketiga, itu terbagi 3 materi. Yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, rule of government. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai manajemen ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai aparatur sipil negara atau sering disingkat ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Setelah kita mengetahui manajemen ASN mengenai pembagian jenis ASN, sekarang kita pelajari bersama fungsi ASN itu sendiri. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, itu perekat dan pemersatu bangsa. Pada manajemen ASN terdapat sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, suku, agama, dan status menikah. Selanjutnya kita masuk dalam materi pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik terbagi 8. Yang pertama, partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Prinsip yang kedua yaitu transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Kemudian prinsip yang keempat yaitu tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Kemudian prinsip yang kelima yaitu mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Prinsip yang keenam yaitu efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Prinsip yang ketujuh yaitu aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik. Kemudian, prinsip yang kedelapan yaitu akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Prinsip yang terakhir yaitu berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Selanjutnya yaitu pelayanan publik menggunakan metode Rule of Government. Rule of Government atau sering disingkat dengan WOG yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor
dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam penerapan Whole of Government di pemerintah terbagi menjadi 4 layanan. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua yaitu pelayanan jasa, di mana pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Pelayanan selanjutnya itu pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Pelayanan selanjutnya itu pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Cukup sekian pemaparan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.